Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Zona Gaib. Kalian pernah dengar soal pasar setan atau aura mistis yang menyelimuti Gunung Salak? Banyak yang bilang gunung ini bukan cuma soal jalur pendakian yang curam, tapi juga rumah bagi sesuatu yang tak kasat mata. Malam ini, aku akan ceritakan kisah 4 pendaki yang meremehkan peringatan itu. Kisah ini akan membuat kalian berpikir 2 kali sebelum melanggar aturan di tempat asing. Jadi, pastikan kalian tonton sampai akhir, karena apa yang mereka temukan di puncak bukanlah pemandangan indah. Cerita ini dimulai dengan 4 orang anak muda, Ardi, Bima, Sari, dan Dika. Mereka bukan pendaki profesional, tapi semangat mereka untuk menaklukkan puncak Gunung Salak begitu membara. Ardi, yang paling merasa berpengalaman, bertindak sebagai pemimpin. Bima adalah tipe yang selalu hati-hati dan sudah membaca banyak cerita tentang keangkeran gunung itu. Sari adalah gadis pendiam yang perasaannya lebih peka dibanding teman-temannya. Dan Dika, si periang yang selalu membawa canda tawa di setiap langkah. Perjalanan mereka dimulai dari jalur pendakian Curug Nangka. Udara pagi yang sejuk dan pemandangan hijau yang lebat menyambut mereka. Awalnya semua terasa normal. Mereka berjalan sambil sesekali berhenti untuk berfoto, menikmati keindahan alam yang masih asri. Bimo beberapa kali mengingatkan teman-temannya untuk menjaga sikap dan ucapan sesuai pesan juru kunci di pos pertama. Jangan sombong, jangan berkata kotor, dan yang terpenting, jangan mengambil apapun selain foto. Ardi hanya tersenyum remehkan. Baginya itu semuanya mitos untuk menakut-nakuti pendaki. Hingga di tengah perjalanan, saat kabut mulai turun perlahan, Ardi melihat sebuah jalan setapak kecil yang memisahkan diri dari jalur utama. Jalan itu tampak lebih landai dan seolah menjanjikan jalan pintas. Tanpa pikir panjang, Ardi memutuskan untuk mengambil jalur itu. Bima langsung menolak. Dia merasa ada yang aneh dengan jalan setapak itu, terlalu rapi untuk jalur yang jarang dilalui. Tapi Ardi dengan egonya meyakinkan yang lain bahwa ini adalah cara cepat untuk sampai ke puncak. Dengan sedikit terpaksa, Bima, Sari, dan Dika pun mengikutinya. Keputusan itu adalah awal dari semua kengerian. Baru sekitar 15 menit mereka berjalan, suasana langsung berubah drastis. Kabut yang tadinya hanya tipis, kini menebal seperti dinding putih, membatasi jarak pandang mereka hanya beberapa meter saja. Suara-suara hutan yang tadinya ramai dengan kicauan burung dan serangga, kini lenyap. Hening, keheningan yang begitu pekat sampai mereka bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Ardi mencoba mengeluarkan kompas dari sakunya. Jarumnya berputar liar, seolah-olah medan magnet di tempat itu sedang mengamuk. Dia mencoba melihat GPS di ponselnya, tapi tak ada sinyal sama sekali. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri, kini mulai pucat. Mereka benar-benar tersesat. Sari mulai memeluk tubuhnya sendiri, matanya melirik ke sekeliling dengan cemas. Dia merasa ada yang mengawasi mereka dari balik kabut tebal. Bukan satu, tapi banyak. Dia tidak berani mengatakannya, takut dianggap aneh. Dika yang biasanya ceria, kini hanya diam, langkahnya melambat. Mereka terus berjalan tanpa arah, berharap menemukan kembali jalur utama. Tapi yang mereka temukan justru keanehan-keanehan lain. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak aneh, batangnya meliuk-liuk dengan bentuk yang tidak wajar, seperti tangan-tangan raksasa yang mencoba menggapai mereka. Suhu udara turun drastis, membuat napas mereka mengepul di udara.
Lalu di tengah keheningan itu, mereka mendengar sesuatu. Suara gamelan Jawa yang mengalun lirih, sangat lirih, seperti terbawa angin dari kejauhan. Mereka saling berpandangan, siapa yang memainkan gamelan di tengah hutan belantara seperti ini? Rasa takut yang sesungguhnya mulai merayap di hati mereka. Mereka mempercepat langkah, ingin menjauh dari sumber suara itu. Tapi semakin cepat mereka berjalan, suara gamelan itu justru terasa semakin dekat. Hingga akhirnya di sebuah tanah yang sedikit terbuka, Dika berhenti melangkah. Matanya terpaku pada sesuatu di dekat akar pohon besar. Di sana, tumbuh sekuntum bunga edelweiss yang mekar sempurna. Warnanya putih bersih, kontras dengan tanah dan lumut di sekitarnya. Sangat aneh menemukan bunga abadi itu tumbuh sendirian di tempat serendah ini. Bunga itu seolah memanggil, memancarkan keindahan yang magis. Bima langsung memberi isyarat agar tidak menyentuhnya. Dia ingat betul pesan juru kunci, jangan ambil apapun. Tetapi Dika seolah terhipnotis oleh keindahan bunga itu, tidak mengindahkan peringatan Bima. Tangannya perlahan terulur, dengan satu gerakan lembut, dia memetik bunga edelweiss itu dari tangkainya. Seketika, suara gamelan berhenti total. Kabut di sekitar mereka seolah bergolak marah, dan dari kejauhan terdengar suara tawa perempuan yang melengking, lalu hilang di telan sunyi. Dika hanya berdiri mematung, memandangi bunga di tangannya. Sementara ketiga temannya membeku dalam ketakutan. Mereka tahu, mereka baru saja melakukan kesalahan fatal. Keheningan yang mencekam setelah suara tawa itu lenyap terasa lebih menakutkan daripada suara apapun. Dika akhirnya tersadar dari pesonanya pada bunga edelweiss itu. Wajahnya pucat pasi saat melihat tatapan ngeri dari Ardi dan Bima, serta mata Sari yang berkaca-kaca karena ketakutan. Bunga itu kini terasa panas di genggamannya. Dengan gemetar, dia mencoba meletakkannya kembali ke tanah, tapi sudah terlambat. Kabut di sekitar mereka mulai menipis, namun pemandangan yang tersingkap justru lebih mengerikan. Mereka tidak lagi berada di hutan yang mereka kenal. Pohon-pohon di sekeliling mereka tampak tua dan berwarna kehitaman dengan dahan-dahan yang menjulur seperti cakar. Aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir yang samar, seperti bau darah yang sudah mengkering. Mereka sadar telah masuk terlalu jauh ke dalam wilayah yang seharusnya mereka tidak masuki. Perasaan diawasi semakin kuat. Kali ini bukan hanya Sari yang merasakannya. Mereka semua merasa ada mata tak terlihat yang mengikuti setiap gerak-gerik mereka dari balik pepohonan. Sesekali mereka melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut mata. Terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas, namun cukup untuk membuat bulu kudut berdiri. Hari mulai beranjak sore. Warna langit yang jingga tidak bisa menembus lebatnya kanopi hutan angker itu. Mereka harus segera mencari tempat untuk mendirikan tenda sebelum malam tiba. Setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan sebuah area yang agak datar di dekat sebuah batu besar. Dengan tergesa-gesa, mereka mulai mendirikan 2 tenda. Saat malam tiba, suasana menjadi 100 kali lebih buruk. Suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Ada suara ranting yang diinjak, padahal tidak ada siapapun di sana. Ada bisikan-bisikan lirih dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, terdengar seperti decakan atau siulan yang aneh. Suara gamelan yang tadi siang mereka dengar, kini kembali mengalun, kali ini lebih jelas dan seolah-olah dimainkan tepat di luar tenda mereka. Dika menjadi yang paling gelisah. Sejak memetik bunga itu, dia merasa ada sesuatu yang menempel padanya. Pundaknya terasa berat dan hawa dingin selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Di dalam tenda, dia tidak bisa tidur. Dia hanya duduk memeluk lutut, matanya waspada menatap dinding tenda yang tipis. Sekitar tengah malam,
Sari yang berada di tenda yang lain bersama Bima tiba-tiba terbangun. Dia mendengar suara orang menangis di luar. Tangisan seorang perempuan yang pilu dan menyayat hati. Bima juga mendengarnya dan langsung memberi isyarat pada Sari untuk tetap diam. Mereka menahan nafas mendengarkan dengan seksama. Tangisan itu perlahan bergerak mengelilingi tenda mereka seolah mencari sesuatu. Sementara itu, di tenda sebelah, Ardi juga terbangun oleh suara itu. Dia melirik ke arah Dika. Temannya itu sedang beringkuk di sudut tenda, tubuhnya gemetar hebat, matanya terbelalak menatap satu titik di dinding tenda. Ardi mengikuti arah pandangan Dika. Di sana, di dinding tenda yang tersorot cahaya senter mereka yang redup, muncul sebuah bayangan. Bayangan siluet seorang perempuan dengan rambut panjang tergerai. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam seolah mengamati mereka dari luar. Ardi tidak bisa melihat sumber bayangan itu. Tidak ada apa-apa di luar sana selain pohon-pohon. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Tiba-tiba, Dika mulai berbicara. Tapi suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suaranya. Itu adalah suara seorang perempuan tua, serak dan berat. Kembalikan bungaku," katanya berulang-ulang dengan nada yang menuntut dan penuh amarah. Ardi panik. Dia mencoba mengguncang tubuh Dika, memanggil namanya tapi tidak ada respon. Mata Dika menatap kosong dan mulutnya terus meracau dengan suara mengerikan itu. Bunga Edelweiss yang tadi diletakkan di sudut tenda kini mulai mengeluarkan cahaya redup berwarna kehijauan. Di luar suara tangisan berhenti, digantikan dengan suara gesekan kuku-kuku panjang yang menggaruk-garuk kain tenda. Srek, srek, srek. Suara itu bergerak perlahan, mengitari tenda mereka seolah mencari celah untuk masuk. Ardi dan Bima hanya bisa membeku di tempat, mendengarkan teror itu dengan jantung yang berdebar kencang. Mereka terjebak. Tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, Dika menjerit. Bukan dengan suaranya, tapi dengan suara lengkingan perempuan yang mereka dengar di siang hari. Tubuhnya kejang-kejang hebat. Dari mulutnya keluar busa dan matanya memutar ke atas hingga hanya bagian putihnya yang terlihat. Ardi dengan sisa keberanian yang dia punya meraih bunga Edelweiss yang bersinar itu. Dia merangkak ke arah pintu tenda, membukanya sedikit dan melemparkan bunga itu sejauh mungkin ke dalam kegelapan. Seketika, semua suara aneh berhenti. Kejang-kejang Dika mereda dan dia langsung pingsan. Bayangan di dinding tenda lenyap. Suasana kembali hening. Tapi keheningan kali ini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang mengancam, melainkan keheningan kosong yang menandakan bahwa mereka sudah pergi untuk sementara. Namun, teror yang sebenarnya baru akan dimulai saat fajar menyingsing. Mereka tidak tahu bahwa mengembalikan bunga itu tidak akan cukup. Mereka telah mengganggu ketenangan penunggu gunung dan sang penunggu kini tahu nama dan wujud mereka. Fajar akhirnya menyingsing. Sinarnya yang pucat menembus celah-celah dedaunan. Namun cahaya itu tidak membawa kehangatan atau harapan. Hanya menampakkan dengan lebih jelas betapa mengerikannya hutan tempat mereka terperangkap. Ardi, Bima, dan Sari tidak tidur semalaman. Mereka hanya duduk berdekatan, mendengarkan setiap suara, menunggu pagi dengan jantung yang terus berdebar. Deka masih pingsan, napasnya lemah dan wajahnya sangat pucat seolah seluruh energi hidupnya telah terkuras. Ketika Dika akhirnya sadar, dia tidak seperti Dika yang mereka kenal. Dia tidak lagi ceria atau banyak bicara. Dia hanya duduk diam, matanya kosong menatap kejauhan, sesekali tubuhnya gemetar tanpa sebab.
Dia tidak ingat apapun tentang kejadian semalam, tapi rasa takut yang mendalam terpancar jelas dari sorot matanya. Ardi diliputi rasa bersalah yang luar biasa, mengambil alih komando dengan sisa-sisa wibawanya. Dia tahu ini semua adalah kesalahannya. Dia yang memimpin mereka ke jalur sesat ini. Kini tujuannya bukan lagi puncak, melainkan jalan pulang. Mereka segera membereskan tenda dengan gerakan cepat dan panik, ingin segera pergi dari tempat terkutuk itu. Mereka mulai berjalan dengan Bima memapah Dika yang sangat lemah. Ardi berjalan di depan, mencoba mencari jejak atau tanda-tanda yang bisa membawa mereka kembali ke jalur utama. Tapi hutan itu seolah mempermainkan mereka. Setiap jalan setapak yang mereka ambil seolah membawa mereka berputar-putar. Setelah berjalan selama hampir 2 jam, mereka terkejut saat menyadari bahwa mereka kembali ke tempat mereka berkemah semalam. Batu besar itu seolah menertawakan usaha sia-sia mereka. Keputusasaan mulai menyelimuti mereka. Tenaga mereka terkuras, persediaan air menipis, dan rasa takut terus menggerogoti kewarasan mereka. Di tengah keputusasaan itu, Sari tiba-tiba berhenti. Dia memejamkan matanya. Kepalanya sedikit miring, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh yang lain. Setelah hening beberapa saat, dia membuka matanya dan menunjuk ke satu arah, ke dalam hutan yang lebih lebat dan gelap. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya sorot matanya yang memohon agar mereka percaya padanya. Dia merasakan sebuah tarikan dari arah sana. Anehnya, tarikan itu terasa menenangkan, seperti sebuah janji jalan keluar. Bima ragu. Tapi melihat kondisi Dika yang semakin memburuk, dia tidak punya pilihan lain. Ardi pun setuju. Apapun lebih baik daripada terus berputar-putar di tempat yang sama. Mereka pun mengikuti Sari, masuk lebih dalam ke jantung hutan yang terasa semakin asing dan purba. Semakin jauh mereka berjalan, pepohonan semakin rapat dan tua. Sinar matahari sama sekali tidak bisa menembus masuk, membuat suasana terasa seperti senja abadi. Lalu, mereka mulai mendengar sesuatu lagi. Bukan gamelan atau tangisan, melainkan suara keramaian yang sangat sayup, seperti suara pasar di kejauhan. Harapan mulai tumbuh di hati mereka. Mungkin ada desa atau perkampungan di depan sana. Mereka mempercepat langkah, tidak sabar ingin bertemu manusia lain. Suara keramaian itu semakin jelas, dan mereka bisa melihat cahaya lampu-lampu temaram di antara pepohonan. Namun, saat mereka semakin dekat, keanehan mulai terasa. Keramaian itu tidak terdengar seperti obrolan manusia, melainkan seperti gumaman dan bisikan yang menyatu. Cahaya lampu itu tidak hangat, melainkan pucat dan dingin. Ketika mereka akhirnya tiba di sumber suara, pemandangan di depan mereka membuat darah mereka membeku. Itu bukanlah desa. Itu adalah hamparan tanah lapang yang dikelilingi reruntuhan batu kuno yang tertutup lumut. Lampu-lampu yang mereka lihat itu adalah jamur-jamur aneh yang berpendar dengan cahaya biru kehijauan. Dan orang-orang di pasar itu, mereka adalah sosok-sosok hitam tanpa wajah, berdiri kaku seperti patung di antara pepohonan. Beberapa duduk di atas batu, yang lain hanya berdiri diam. Semuanya seolah menatap ke arah mereka tanpa mata. Mereka telah tiba di tempat yang sering disebut dalam legenda, Pasar Setan.
Tiba-tiba, Dika melepaskan pegangan Bima. Matanya yang tadi kosong kini bersinar dengan cahaya aneh. Dengan langkah yang kaku seperti boneka, dia mulai berjalan menuju kerumunan sosok-sosok hitam itu. Dia berjalan seolah pulang ke rumah. Ardi dan Bima berteriak tanpa suara, mencoba mengejarnya. Tapi sebuah kekuatan tak kasat mata mendorong mereka ke belakang hingga terjatuh. Sari hanya bisa menjerit histeris sambil menutup matanya. Mereka melihat Dika terus berjalan semakin dekat dengan salah satu sosok tertinggi yang berdiri di dekat sebuah pohon beringin jaksasa. Saat Dika sampai di depannya, sosok itu perlahan mengangkat tangannya yang kurus dan panjang, lalu meletakkannya di kepala Dika. Dika berhenti, lalu perlahan berbalik menatap teman-temannya. Di wajahnya terukir sebuah senyuman, senyuman yang bukan miliknya, senyuman yang dingin, kosong, dan mengerikan. Lalu, dia dan sosok-sosok itu perlahan memudar, melebur ke dalam kabut dan kegelapan hutan. Dika telah diambil. Dia adalah bayarannya. Ketakutan yang meluap-luap memberikan kekuatan terakhir bagi Ardi, Bima, dan Sari. Mereka tidak lagi memikirkan arah. Mereka hanya berbalik dan berlari. Berlari sekuat tenaga, tidak peduli pada duri yang merobek pakaian atau akar yang membuat mereka tersandung. Mereka hanya berlari menjauh dari tempat itu. Ajaibnya, setelah berlari tanpa henti, mereka menemukan jalan setapak yang sesungguhnya. Mereka terus mengikutinya hingga akhirnya menjelang pagi keesokan harinya, mereka ditemukan oleh tim SAR di pinggir hutan dalam kondisi syok, dehidrasi, dan penuh luka. Kepada tim SAR, mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka tersesat dan terpisah dari Dika. Tidak ada yang akan percaya cerita tentang bunga Edelweiss, gamelan gaib, atau pasar setan. Ardi dan Dika dinyatakan hilang di Gunung Salak, menjadi satu lagi nama dalam daftar panjang pendaki yang tak pernah kembali. Hanya Bima dan Sari yang tahu kebenarannya. Mereka selamat, tapi jiwa mereka tertinggal di gunung itu. Sari menjadi pendiam dan selalu ketakutan saat malam tiba. Bima tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di gunung manapun seumur hidupnya. Terkadang, dalam mimpinya, dia masih melihat Dika berdiri di tengah keramaian pasar gaib itu, tersenyum dengan senyuman kosong yang bukan miliknya, menunggunya. Gimana ceritanya? Merinding kan? Kisah mereka adalah pengingat bahwa alam punya aturan yang tak tertulis. Gunung bukan cuma soal keindahan, tapi juga rumah bagi mereka yang tak ingin diganggu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dika dan Ardi, mungkin hanya Gunung Salak yang tahu jawabannya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita malam berikutnya. Tetap waspada.